Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tony Ridwan Sani ST. Saya salah satu staf pengajar di SMK Negeri 1 Steluk. Saya pernah membuat alat. Alat ini saya kasih nama penggerak perahu tenaga surya. Jadi fungsi dari alat yang saya buatkan ini adalah sebagai penggerak perahu yang digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan. Jadi latar belakang saya membuat alat ini yang pertama adalah adanya kenaikan BBM yang selalu terjadi tiap tahun, terutama harga BBM. Kemudian yang kedua untuk mengantisipasi kelangkaan BBM. Karena kebanyakan sekarang nelayan menggunakan motor tempel yang menggunakan bahan bakar bensin sebagai sumber penggerak mesinnya. Sehingga kalau bisa diaplikasikan alat ini ke penggerak perahu mereka di saat pergi melaut atau memancing, mereka bisa menghemat biaya operasional pembelian bahan bakar seperti bensin. Alat komponen pendukung dari prototip yang saya buat ini adalah yang pertama adalah aki sebagai sumber tenaga atau sumber energi listrik yang akan nanti digunakan untuk menggerakkan alat ini. Kemudian yang kedua adalah motor listrik. Ini adalah sebagai penghasil atau sebagai konversi energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian yang ketiga adalah regulator 500 watt. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme penggerak. Mekanisme penggerak ini yang pertama adalah poros penggeraknya, poros penggerak. Kemudian ada rantai transmisi. Jadi yang akan memindahkan putaran dari motor penggerak ke poros penggerak. Di sini ada ada rasio putaran, antara rasio putarannya adalah 1:2. Kemudian di sini adalah propeller subnya atau poros baling-balingnya. Sampai di sana, di situ ada baling-baling penggeraknya. Nah, kemudian sebagai inputan dari sebagai inputan dari tenaga listrik yang nanti akan dikonversi oleh alat ini, saya memproyeksikan ke depan alat ini bisa diisi atau digunakan dengan sistem tenaga surya. Jadi tenaga surya nanti akan mengisi baterai. Kemudian baterai akan menyimpan energinya dalam bentuk energi listrik, kemudian energi listrik akan dikonversi oleh motor penggerak menjadi energi gerak. Kemudian energi gerak ditransmisikan ke poros atau baling-baling. Untuk menggunakan alat ini yang pertama sekali kita lakukan adalah merangkai sistem kelistrikannya. Jadi ada kabel yang akan kita sambungkan ke aki. Jadi di sini aki yang kita gunakan ini adalah 36 volt. Jadi ada 3 buah aki 12 volt sebagai sumber arus listriknya. Kemudian sumber arus listrik tadi akan dirubah menjadi sumber tegangan yang akan lebih tinggi lagi oleh controller. Controller akan mengubahnya menjadi 500 watt. Tegangan outputnya daya outputnya menjadi 500 watt. Kemudian daya output ini akan disalurkan ke motor listrik. Ini motor listriknya. Motor listrik akan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian energi gerak dari motor listrik ini akan ditransmisikan ke poros penggerak dari alat ini. Kemudian poros penggerak dari alat ini kemudian akan dihubungkan langsung dengan propeller sub atau poros baling-baling. Jadi kecepatan dari motor ini dapat kita atur dengan menggunakan handle gas.
Jadi ada handle gas yang dapat digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motornya. Jadi sebelum kita hidupkan alat ini, kita harus mengonkan dulu ini ya, switch on off-nya seperti ini. Kemudian baru kita memutar handle gas sesuai dengan kebutuhan putaran mesin. Ini adalah putaran rendah, kemudian ini putaran yang semakin cepat, ini adalah putaran menengah, dan ini adalah putaran yang tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di sini saya akan memperkenalkan sebuah inovasi dari SMKN 1 Berangrea, yaitu permata surya, perangkap hama tanaman tenaga surya. Cara kerja alat ini dimulai dari proses pengisian daya baterai yang dilakukan pada pagi hari sampai siang hari, yang di sini tersedia solar cell sebagai pengubah energi matahari yang nanti dirubah sebagai energi listrik yang akan mengisi daya baterai. Proses ini terjadi dari pagi sampai sore hari. Dan ketika malam hari, proses selanjutnya itu lampu LED yang ada di sini akan hidup secara otomatis. Dan akan mengundang hama-hama untuk datang menghampiri alat yang telah kita buat ini. Ini menurut data yang kita himpun dari Dinas Pertanian, efektivitasnya sampai 30%, dapat mengurangi serangan hama pada malam hari. Nyala kembali dan akan kita pasang kembali pada area persawahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pendi Ardiansah dari kelas 12 TPTU Teknik Pendingin Tata Udara dari SMK Negeri 1 Taliwang. Di sini saya mau memperkenalkan alat, yaitu nama alatnya refrigerator multifungsi. Ada beberapa fungsi dari alat ini, yaitu satu sebagai cool box yang digunakan oleh para nelayan untuk mengawetkan ikan hasil tangkapannya, dan dua sebagai kipas atau pendingin ruangan kita pada saat kita kepanasan di ruangan yang besar.
beberapa komponen pada alat ini, yaitu satu, kipas yang berfungsi sebagai kondensor atau pendingin. Dua, ada peltier yang berfungsi sebagai evaporator atau penarik tekanan suhu. Ada di sini juga yang bernama penggerak pompa yang ada pada botol tersebut. Dan di sini ada namanya supply power untuk menghidupkan alat ini semua. Cara kerja dari alat ini yaitu dari supply power menuju ke sini ke peltier yang untuk memisahkan antara panas dan dingin. Jadi di sini panas dan dingin ini kita hadapkan ke bawah untuk dipompakan airnya dari botol ini. Dari botol dipompakan ke sini. Pas di bawah peltier ini airnya selalu mengalir dan dikembalikan lagi ke botol untuk mendapatkan hasil dingin yang maksimal. Dan dingin tersebut didorong oleh kipas yang ada di bawah peltier tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romansyah dari Lampok. Jadi saya sedikit akan memperkenalkan untuk teknologi untuk kegiatan TTG 2021. Ini saya beri nama kompor bijak. Itu singkatan dari kompor berbahan bakar dari biji jarak. Pertama saya akan jelaskan satu persatu dari bagian dari kompor ini. Pertama, ini adalah ruangan untuk pemasok udara. Nanti saya akan terangkan sedikit masalah pengaturan dari udara, nanti akan kita pasok dari kipas angin, nanti kita jelaskan. Kemudian ini pembatas antara dari ruang udaranya itu ke ruang pembakaran. Ini penyekat antara ruang pembakaran dengan ruang udara, nanti kita akan pasangkan di sini. Kemudian ini tempat, nanti belum saya potong, sedikit lagi. Ini tempat nanti kita akan bikinkan ruang tempat pembakarannya. Nanti ada sejenis ruang udara di bawah dan di samping ini nanti supaya untuk masuk udara dari bawah. Nah, ini posisinya di dalam sini nanti. Tapi dia tidak sampai menyentuh supaya panas itu tidak terjadi induksi ke bawah ke bagian ini. Kemudian ini bagian luarnya saya buat dari plat stainless steel supaya dia agak tahan karat. Nah, nanti posisinya itu di bagian paling luar seperti ini. Nah, nanti untuk kipas anginnya sendiri akan saya posisinya itu di depan. Itu nanti fungsinya untuk masuk udara supaya api itu bisa diatur besar kecilnya. Nanti kan posisinya gini. Kita nanti pakai baterai yang bisa dicas dengan sedikit dinamo kecil. Nanti kita atur anunya. Nah, ini adalah tempat untuk menaruh panggangan, misalnya kita mau masak nasi apa segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Ansori. Saya adalah guru listrik di SMK Negeri 1 Taliwang. Pada kesempatan ini saya membuat alat teknologi tepat guna yang bernama alat pembersih tangan otomatis. Sebagaimana kalau kita lihat di luar-luaran ya, pembersih tangan otomatis itu berupa hanya satu-satu saja fungsinya. Misalnya hanya keluar sabun tok,
Kemudian alat yang berbeda hanya keluar air saja, seperti yang kita temukan di hotel-hotel ataupun di mal-mal. Nah, dan ketika kita akan membersihkan tangan kita setelah dicuci, misalnya kita harus pakai serbet. Sehingga saya coba melakukan inovasi dengan membuat compact terintegrasi. Jadi mulai dari keluar sabunnya, kemudian airnya, dan terakhir ke mengeringkan tangan ya, dengan blower. Itu dasar pembuatan alat. Jadi sebenarnya kalau di YouTube hanya fungsinya satu-satu, tetapi belum compact total fungsi dari alat pembersih tangan itu. Jadi ini kita coba merubah sedikit, modifikasi sedikit agar bisa seperti secara penuh membersihkan tangan kita sampai mengeringkan. Nah, adapun alat ini ya, bagian-bagian daripada alat ini belum jadi. Ada namanya display. Di sini ada bagian display. Di sini menampilkan berapa jarak ya. Kemudian di bawahnya ada sensor yang menampilkan berapa jarak tangan kita dengan sensor tersebut. Kemudian dari display ini kita akan tahu bahwa dia akan keluar sabun, ataukah keluar air, ataukah keluar blower atau pendingin atau pengering tangan. Nah, bisa diperhatikan di sini. Jadi pada saat kita meletakkan tangan kita sekitar 20 cm ya dari sensor ini, maka akan terbaca keluar tulisan sabun pembersih. Kebetulan alatnya masih belum selesai. Jadi sabun pembersih nanti akan keluar sabun dengan teknik penggeraknya ya. Ada servo motor ya, yang torsi tinggi ya, bukan torsi rendah. Kalau torsi rendah itu nggak bisa menarik ini. Jadi rencananya nanti servo motor ini akan ya menarik tuas ini sehingga sabun itu akan cairan sabun itu keluar. Nah, pada jarak sekitar 20 sampai 40 itu ada tulisan air di sini. Nah, nanti akan bekerja namanya pompa air. Ini belum selesai perakitannya, dalam proses. Akan bekerja pompa air yang diletakkan di sekitar sini ya. Nah, pompa air nanti akan keluar mengeluarkan air pada jarak sekitar 20 sampai 40. Ini ada tulisan air ya. Bisa diperhatikan. Kebetulan ini belum selesai juga programnya air. Nah, pada jarak sekitar 40 sampai 60, walaupun nanti akan saya lebih pendek lagi akan saya modif. Itu nanti ada tulisan blower ya, blower. Si air jauh nih, nanti kita akan modif. Intinya akan keluar blower, nanti akan memutar blower yang akan mengeringkan tangan kita. Jadi demikian alat sederhana yang coba kami buat berdasarkan pertimbangan tangan kita tidak perlu harus memakai misalnya tisu atau serbet lagi ya. Nah, dengan satu compact ini bisa sekaligus. Tujuannya sebenarnya adalah karena pada industri kuliner terutama aplikasinya, penerapannya pada industri kuliner. Kebetulan saya juga ada usaha donat, jadi sering saya buat donat ya. Kalau cuci tangan ya, terpaksa harus pegang keran. Sementara sistem higienitas kan itu dipertimbangkan dalam industri kuliner. Nah, seandainya kita pegang keran, ini kan sudah ada sistem transmisi semacam kuman dan seterusnya. Sehingga tangan kita usahakan sehigienis mungkin tanpa harus menyentuh benda apapun ya. Nah, inilah dasarnya saya buat alat ini. Jadi demikian pula dengan serbet. Serbet kan harus kita ganti-ganti ya. Ataupun misalnya pakai tisu dan seterusnya. Nah, ini kan perlu usaha dan perlu bahan lain lagi. Nah, ini dengan alat ini tidak perlu lagi, langsung aja compact terintegrasi seperti ini sampai mengeringkan tangan.
liter per menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muzakir dari Desa Beru, Kecamatan Jereweh. Ini saya membuat suatu alat dorong air yang terbuat dari pipa-pipa paralon, dari karet ban bekas, ada baut sepeda. Dalam alat dorong air ini terdapat beberapa komponen. Di antaranya keletnya terbuat dari kelet hantarnya terbuat dari karet bekas, ban bekas. Terus kelet juangnya dari paralon. Ditambah dengan baut as sepeda, sama ada per. Dan di sini ada setelan besar kecilnya air yang ingin kita keluarkan, naikkan. Cara kerja alat ini bekerja berdasarkan perbedaan ketinggian air. Kita memanfaatkan aliran airnya sebagai tampungan, nanti bisa di bendungan atau got itu bisa kita bendung supaya bisa menghasilkan ketinggian air. Cara kerja alat ini, ketika airnya mengalir, posisi kelet terbuka. Nanti karena ada aliran air atau tekanan air, dia akan mendorong kelet ini tertutup, sehingga akan mendesak air yang di depannya ini, air yang di belakangnya itu mendorong, seterusnya sampai ke belakang itu mendorong ke sini. Karena setiap benda yang bergerak itu jika ditahan secara tiba-tiba, dia akan saling mendorong, ada energi yang tersimpan. Itu yang menyebabkan air itu naik. Di sini ada tabung angin. Jadi setelah airnya naik, tabung angin yang tertekan di sini akan mendorong air ke atas. Dia bekerja secara otomatis terus-menerus selama kita tidak mematikannya. Alat ini tidak menggunakan listrik atau bahan bakar. Saya membuatnya ini karena setiap ingin membutuhkan air itu menggunakan biaya karena ada bahan bakar. Setelah itu saya berpikir untuk membuat alat ini karena ini tidak menggunakan bahan bakar ataupun listrik. Alat ini saya gunakan untuk irigasi sawah, tapi bisa juga untuk irigasi untuk pertanian, peternakan juga bisa, sama perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsudin MS dari Desa Ganjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Kali ini saya akan perkenalkan alat saya. Alat saya ini saya beri nama Gegala.
Gegala ini sendiri fungsinya untuk kita memanen pisang. Adapun latar belakang saya buat alat ini karena di desa saya 30% petani pisang, ada 30%. Di sini saya lihat ada sedikit kendala ketika petani mau panen pisang, alatnya susah. Sekarang itu masih menggunakan parang. Kalau kita menggunakan parang biasanya banyak buahnya yang rusak karena jangkauan kita itu kurang tinggi. Makanya saya ciptakan alat ini supaya meminimalisir kerusaknya. Saya jelaskan komponen alat saya ini. Pertama tadi kan bahannya bambu ini kita potong-potong bambunya. Kenapa kita potong-potong? Supaya gampang kita membawanya, tidak ribet membawanya. Kemudian selain bambu ada pisaunya. Pisaunya sendiri ada 2 macam. Kalau untuk kita panen daun pisang kita gunakan sabit. Kemudian kalau kita mau panen buah kita gunakan pisau ini. Saya buatkan melengkung. Kemudian ada sedikit menonjol di sini. Ini gunanya untuk menarik batang pisang. Ketika belum bisa jatuh, kita tarik dengan ini. Tadi sudah saya jelaskan bahannya bambu kita amplas, tidak kita amplas juga bisa, tinggal kita potong-potong. Kemudian sengaja saya potong ini ukurannya lain-lain ukurannya. Kenapa? Supaya cepat kita merakitnya. Itu alasannya kenapa saya potong lain-lain ukurannya. Ini kemudian saya kunci dengan pasak. Pasaknya juga saya buatkan dari bambu. Jadi pasak ini saya buatkan dari bambu. Kemudian setelah itu kita sambung. Nah, dalam kita sambung juga di sini saya kasih lubang. Sini. Lubangnya kita pasak. Pasak lagi supaya tidak terlepas dia. Jadi pakunya. Ya, pakunya supaya tidak terlepas. Kita pasang pisau untuk panen buah. Kenapa saya lepas ini? Karena tadi kan terlalu panjang. Nah, kalau untuk kita panen buah cukup segini saja. Tergantung tinggi pisangnya. Kalau lebih pendek kita lepas ini lagi.
Perkenalkan, saya Andi Karisma dan ini sahabat saya, Elo. Kami ini dari tim kelompok anak baik ingin menjelaskan masalah aplikasi efisiensi pupuk terhadap padi. Jadi nama aplikasi kami ini adalah Paten Padi Teknologi N. Jadi aplikasi ini bisa membantu para petani untuk mengefisiensi pupuk terhadap lahan sawah mereka. Aplikasi ini kita gunakan dengan cara mengambil gambar pada daun. Contohnya ini daun. Kita bisa mengambil warna foto. Kita ambil foto daun. Kemudian aplikasi ini bisa menghitung jumlah RDB terhadap daun. 5 hektar rekomendasinya 75 kilo. 5 kilo pupuk yang harus digunakan untuk 5 hektar tanah. Kalau 6 hektar itu 100 kilo, 7 hektar 125 kilo, kemudian 8 hektar itu 150 kilo pupuk digunakan. Jadi untuk mengefisiensi supaya petani tidak buang-buang pupuk dan tidak kurang, tidak lebih. Jadi itu saja dari aplikasi ini dan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baragir, asal sekolah SMA Negeri 1 Taliwang. Di sini saya akan memperkenalkan alat penemuan saya, namanya OSAS One Set Sanitizer, di mana kegunaannya dia menggunakan akan mengeluarkan hand sanitizer secara otomatis tanpa menyentuhnya lagi. Ya, jadi alat ini sangat peka terhadap rangsangan karena di sini saya menggunakan sinar infrared khusus. Untuk alat ini kita hanya bisa gunakan di dalam ruangan saja. Pertama, di sini ada hand sanitizer yang keluar otomatis, dan yang kedua di sini sebagai hair dryernya untuk pengering tangan. Ada beberapa komponen yang kita butuhkan di alat ini. Pertama, sebagai energinya yaitu baterai, yang kedua relay, dan ada sensor infrared, ada kipas, dan ada dinamo. Dan di sini kita menggunakan modul RJ45 sebagai chargernya, pengisi dayanya. Baik, sekarang kita akan melakukan uji coba. Pertama-tama kita akan menyalakannya terlebih dahulu. Yang kedua, langsung kita taruh tangan kita di depannya. Dia akan langsung bekerja seperti ini. Oke, setelah sudah digosokkan, lalu kita akan masuk ke hair dryernya. Dia akan langsung bekerja seperti ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman. Saya akan menjelaskan alat atau temuan yang akan saya ikutkan untuk mengikuti lomba teknologi tepat guna tingkat Kabupaten Sumba Barat tahun 2020. Nama alat ini adalah alat penyedot asap rokok. Bentuknya seperti ini. Saya akan jelaskan perbagian-bagiannya. Yang pertama adalah corong. Kemudian yang bagian tengah ini adalah tabung penampung asap rokoknya, sedangkan alat yang berwarna hijau paling ujung ini adalah mesin penyedotnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsinya. Sesuai namanya, alat ini berfungsi untuk menyerap asap rokok ketika seseorang sedang merokok dengan cara menghembuskan napasnya dekat dengan tabung ini ketika sedang merokok seperti itu. Kemudian asap rokok akan terserap atau masuk ke dalam tabungnya seperti ini. Nanti di dalam tabung ini terdapat bahan penyerap yang sudah saya tempelkan di dalamnya. Oke, di dalamnya terdapat alat penyerap. Akan saya perlihatkan. Oke, seperti ini. Ya. Oke, alat penyerap ini terbuat dari karbon aktif. Akan saya buka. Ya, ini adalah karbon aktif yang fungsinya untuk menyerap asap rokok berserta zat-zat yang berbahayanya.
Selain karbon aktif, di dalamnya juga terdapat ekstrak tanaman. Di sini saya menggunakan ekstrak tanaman lidah mertua. Jadi pada benang-benang berwarna biru ini adalah benang yang sudah disemprotkan dengan ekstrak tanaman lidah mertua. Nah, fungsinya adalah sama, yaitu untuk menyerap kandungan berbahaya yang ada pada asap rokok. Dengan mengkombinasikan kedua ini, alat ini, bahan ini, diharapkan dapat menyerap asap rokok beserta zat berbahaya yang ada di dalamnya secara maksimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mencontohkan, mempraktekkan bagaimana cara kerja daripada alat ini yang akan langsung digunakan alat ini oleh teman saya saat merokok. Berikut cara kerja daripada alat ini. Pertama-tama dinyalakan dulu mesinnya. Oke. Bunyinya memang agak bising ya. Jadi asapnya akan masuk ke dalam. Tadi praktek menggunakan alat ini. Penjelasan selanjutnya, asap yang masuk ke dalam tabung ini tadi akan diserap oleh karbon aktif dan ekstrak tanaman lidah mertua. Kapan asapnya akan hilang? Dari hasil percobaan yang telah dilakukan membutuhkan waktu lebih dari 1 jam, atau semakin banyak asapnya tentu juga akan semakin lama penyerapannya. Kira-kira sekitar 2 jaman ke atas, itu asapnya akan menghilang. Jadi kalau kita buka tabungnya, asapnya akan hilang dari tabung ini, seperti itu. Video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Wiratno SPD yang sebagai peserta DTG tahun 2021 Kabupaten Sumba Barat. Jadi alat saya ini saya kasih nama alat pembuat bahan sapu 2-in-1. Kenapa 2-in-1? Karena alat ini terdiri dari 2 macam alat yang saya jadikan satu, yaitu alat untuk membuat bahan sapu yang dari sabut kelapanya, yang kedua adalah alat untuk membuat gagang sapunya. Alat ini yang pertama terdiri dari alat untuk membuat sabut kelapa menjadi serat sabut kelapa yang akan digunakan sebagai pembuat bahan sapu lantai. Yang kedua adalah alat pembuat gagang sapunya. Kita ambil dari kayu yang akan kita jadikan bulat menggunakan alat ini. Alat pertama adalah alat untuk membuat
sabut kelapa menjadi serat sabut kelapa yang akan kita gunakan sebagai bahan sapu. Ya. Jadi di sini alat ini, di dalam ini ada alat yang nanti berfungsi untuk istilahnya menyuir-nyuir alat, menyuir-nyuir sabut kelapa menjadi serabut. Jadi nanti serabut kelapanya kita masukkan di sini. Nanti akan alat yang di dalam berputar sehingga serabut kelapa menjadi hancur dan nanti tertinggal serabut kelapanya saja. Alat ini di sini digerakkan oleh dinamo, menggunakan aliran listrik. Jadi ini dinamo ini akan berputar, akan memutar alat yang ada di dalamnya. Dan nanti hasil dari alat ini bukan hanya serabut kelapa saja, tapi nanti akan berupa kokopit yang akan keluar dari sini. Ya, selain kita mendapatkan serat sabut kelapa untuk bahan sapu, di sini kita akan menghasilkan kokopit, ya, kokopit yang nanti sebagai hasil sampingan di sini bisa untuk menanam tanaman hias ya. Selain itu ada juga koko fiber ya, yang bisa untuk hal-hal lain lagi nanti. Kedua adalah alat yang berfungsi untuk membuat gagang sapu. Jadi di sini berfungsi untuk membulatkan gagang sapu. Nah, dari kayu yang dari reng kita buat menjadi bulat untuk pegangan sapu. Ya, alat ini terdiri dari ini namanya dowel. Alat duel yang ada mata pisaunya yang berfungsi untuk membuat kayu itu bulat. Jadi digerakkan oleh dinamo juga yang nanti kita hubungkan dengan listrik. Ya, sekarang kita akan mencoba alat untuk membuat gagang sapunya ya. Kita menggunakan reng ya. Ya, ini alatnya yang sudah kita hubungkan dengan aliran listrik. Lalu kita masukkan kayu yang akan kita putarkan. Sapu kelapa ya. Ya, itu tadi alat yang saya paparkan, yang saya beri nama alat pembuat bahan sapu 2-in-1 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Sutrisno.
saya dari Taliwang. Saya akan menjelaskan penemuan saya, alat untuk di dunia pertanian, khususnya di persawahan. Nama alat saya ini namanya PHP akhir zaman. Kenapa saya sebut PHP akhir zaman? Jadi ini alat untuk pengusir hama burung pipit akhir zaman. Latar belakang saya dalam pembuatan alat ini untuk membantu para petani untuk menjaga hasil panennya, dan untuk menjaga juga seperti yang di belakang saya ini gabahnya sendiri. Jadi untuk dalam pembuatan alat ini saya menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Bahan-bahan yang saya gunakan di sini ada bambu, ada papan kayu untuk pembuatan burungnya sendiri, dan di sini ada tali untuk penunjang ya burungnya sendiri, dan dilengkapi dengan kipas. Ya kipas ini ya kipas dari kipas biasa lah gitu. Untuk cara kerjanya kita bisa lihat di sini ada kaleng. Jadi kaleng ini akan menghasilkan bunyi dan gerak. Ketika burung ada di dalam sawah, maka burung itu akan kaget. Untuk cara kerja alat saya ini, jadi di sini saya lengkapi dengan kipas. Jadi apabila angin yang akan menghembuskan ke kipas, jadi burung yang ada ini akan ditekan oleh tongkat kayu yang ada di as kipas ini. Dari gerakan burung-burungannya ini akan menghasilkan bunyi, akan menghasilkan bunyi dari gesekan dari kaleng susu yang ada. Untuk penjelasan alat saya ini, salam. Jangan lupa beribadah, berkarya, dan patuh kepada kedua orang tua. Salam TTG 2021, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Ansari. Saya adalah tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Taliwang. Saya beralamat di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Saat ini saya akan mencoba mempresentasikan alat yang saya kembangkan ini. Alat ini dinamakan dengan digunakan untuk pemupukan, ya. Jadi dia multifungsi alat ini. Kemudian pupuk apa saja yang bisa digunakan, yaitu pupuk cair dan pupuk butiran. Latar belakang dikembangkannya alat ini dengan adanya bermunculan diproduksinya beberapa alat-alat pertanian yang berbasis elektrik, terutama untuk pemupukan. Kemudian dari alat-alat yang sudah diproduksi tersebut, saya menganalisa ternyata banyak beberapa kelemahan yang perlu dikembangkan di sini. Yang pertama, ada beberapa alat pupuk yang dikembangkan tanpa bisa dikontrol kecepatannya, sehingga pupuk yang dikeluarkan itu lebih banyak dibandingkan dengan lahan yang seharusnya dimanfaatkan. Kemudian pemupukan yang biasanya dilakukan juga
berbasis baterai, ya, berbasis listrik. Itu kadang-kadang baterainya rusak atau listriknya habis di tengah jalan. Dengan itu petani akan kembali lagi ke secara manual seperti itu. Nah, untuk itu berdasarkan beberapa pengalaman tersebut, saya mencoba mengembangkan alat yang dinamakan dengan multifunction fertilization system ini, digunakan untuk melakukan pemupukan, baik itu pupuk cair maupun pupuk butiran. Adapun bagian-bagian dari alat ini, ya, secara keseluruhan alat ini bekerja secara elektrik, di mana arus listriknya itu didapatkan dari panel surya yang terpasang secara off-grid. Jadi listriknya yang dihasilkan dari panel surya ini nanti akan disimpan di baterai atau aki. Adapun alat-alat bagian-bagiannya, yang pertama, yang paling pokok penghasil listriknya itu yaitu panel surya, ya. Kemudian dari panel surya itu nanti akan diteruskan ke solar charger controller. Ini untuk mengontrol proses chargingnya, ya. Kemudian dari sini akan disimpan di dalam baterai atau aki yang ada di dalam kotak ini. Kemudian bagian berikutnya yaitu tombol kendali, ya. Jadi ini bisa digunakan potensio, bisa digunakan untuk mengendalikan kecepatan dan kekuatan arus yang dihasilkan, sehingga banyak sedikitnya pupuk yang dikeluarkan itu bisa dikontrol dengan ini. Berbeda dengan alat-alat yang ada saat ini, tidak bisa dikontrol. Kemudian alat ini juga terdiri dari 12 nozzle, ya, nozzle, di mana alat-alat yang sudah diproduksi saat ini hanya terdiri dari 1 nozzle saja. Di sini ada 12 nozzle, sehingga kecepatan proses pemupukan itu akan lebih cepat lagi. Ya. Nozzle ini bisa akan diturunkan dan bisa juga bisa dicopot. Kemudian bagian yang lainnya yaitu penampung pupuk cairnya, bisa menggunakan jerigen atau menggunakan jerigen yang lainnya. Di sini saya menggunakan jerigen yang berukuran 20 liter seperti ini. Kemudian bagian selanjutnya yaitu motor, ya, pompa air DC. Ini kekuatannya 100 PSI. Ini digunakan untuk menyalurkan air atau pupuk cair ke area pertanian. Kekuatan untuk ini bisa mencapai sampai 20 nozzle, cuman di sini saya menggunakan hanya 12 nozzle saja. Kemudian bagian yang lainnya itu selang, ya, atau selang yang digunakan untuk menyalurkan airnya. Selanjutnya bagian yang lainnya, ya, yang tidak kalah pentingnya, yang menjadi multifunctionnya itu yaitu alat ini. Ini alat digunakan untuk menebar pupuk, terutama khususnya untuk pupuk butiran. Alat ini akan dari selang ini akan menerima disalurkan pupuk butiran ke dalam ini, dan menggunakan motor nanti akan mengeluarkan pupuk dari sini. Ya. Kecepatannya juga bisa diatur di potensionya, kecepatan penyebaran pupuknya juga bisa diatur. Di sini juga ada motornya, di sini ada pengendalinya, artinya bisa ditutup, bisa dibuka. Jadi ketika kita siap untuk melakukan pemupukan butiran, kita bisa membukanya. Oke, untuk pemanfaatan alat ini cukup sederhana. Kita cuman mengambil arus arus dari aki yang sudah kita simpan di sini dan kita colokkan ke motornya. Kemudian kita bisa menurunkan wingsnya, sayapnya ini, ya, sehingga nantinya akan memiliki jangkauan yang lebih luas lagi. Selanjutnya kita tinggal mengontrol menggunakan potensio atau tombol kontrolnya di sini, dan akan mengeluarkan air atau pupuk cair dari sayap-sayapnya tersebut. Fungsi selanjutnya dari alat ini yaitu digunakan untuk pemupukan pupukan butiran. Ya, alatnya di sini terdiri dari selang, ya, selang bekas mesin cuci. Ini digunakan untuk menyalurkan pupuk dari penampung ke penebar pupuk di sini. Kemudian untuk pemanfaatannya cukup sederhana, karena alat ini bongkar pasang, jadi kita bisa tinggal colokkan saja di sini. Kita ganti, kemudian
Di sini juga kita bisa menggunakan tombol potensionya di sini untuk mengatur kecepatan atau banyaknya pupuk yang ingin dikeluarkan di sini. Bagian yang lain dari penaburi di sini, ini digunakan untuk membuka dan menutup saluran pupuknya. Seperti ini. Terus ini akan berputar, ya. Seperti ini. Ketika kita siap untuk memupuk, kita tinggal membuka ini. Dan pupuk yang keluar akan ditaburkan dan keluar dari sini. Seperti itu. Kita bisa memanfaatkan sambil menggendong alat ini di belakang, di pundak kita, sambil ditebarkan pupuknya. Kebetulan di sini tidak ada pupuknya. Jangkauan atau kapasitas dari pupuk ini, alat pemupuk penebar pupuk ini bisa menjangkau sampai sekitar 3 meter, tergantung dari kecepatan yang kita atur di sini ya. Semakin lambat kecepatannya ya tentunya penyebarannya akan semakin rapat karena perputarannya sangat kecil. Semakin kencang atau semakin tinggi potensinya kita naikkan arusnya, maka putarannya akan lebih kencang dan jangkauannya akan lebih jauh. Cuman sebaran pupuknya akan lebih jarang, tidak rapat. Presentasi alat saya ini dikarenakan alat ini adalah sebuah prototipe, tentu ada banyak sekali kelemahan dan kekurangannya yang nanti akan bisa dikembangkan. Dari analisa sekilas kita bisa melihat kelemahan dari alat ini ya tentunya bobotnya yang nanti perlu kita sederhanakan lagi, bobotnya masih relatif berat, kemudian mungkin belum terlalu ergonomis, nanti bisa kita kembangkan setelah prototipe ini bisa diterima oleh masyarakat. Kita bisa mengembangkan dengan bobot yang lebih ringan lagi, dengan kapasitas yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Demikian presentasi saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, membawa manfaat ke masyarakat yang lebih luas khususnya dan pada umumnya dunia pertanian kita di KSB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.